Baik, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketujuh mata kuliah analis data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai regresi data panel. Kita akan membahas salah satu teknik analisis lanjutan yang sangat penting dalam penelitian sosial dan ekonomi, yaitu data panel. Materi ini merupakan disusun oleh tim pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta, uh, Dr. Indri Arafi Julianisa, Muhammad Firmansyah, dan M. Arizal, MSc. Nah, pertama-tama kita akan memahami dulu tiga bentuk eh, jenis data, tiga bentuk dasar data. Jadi ada data runtun waktu atau biasa kita sebut time series. Jadi dia adalah sebuah data dari suatu individu atau objek yang diamati dalam beberapa periode waktu. Kemudian kita punya data potongan silang atau biasa kita sebut dengan cross section, merupakan data dari banyak individu pada satu waktu tertentu. Misalnya data kabupaten kota di Jawa Timur hanya untuk tahun 2018 misalnya. Nah, data panel ini menggabungkan kedua jenis data tersebut dari banyak individu dan waktu sekaligus. Misalnya data makro kabupaten kota di Jawa Timur dari tahun 2000 sampai 2018 atau 2000 sampai 2025. Nah, struktur data panel berarti kita punya dua dimensi. Yang pertama ada dimensi individu dan yang kedua adalah dimensi waktu. Jika N adalah individu dan masing-masing diamati selama T periode, maka jumlah total observasi kita adalah N kali T. Misalnya 38 kabupaten kota di Jawa Timur diamati selama kurun waktu 10 tahun, maka kita punya sekitar 380 observasi. Nah, secara umum eh, ada dua jenis data panel. Pertama, ada micro panel, yaitu data yang bersumber dari individu, rumah tangga atau perusahaan. Contohnya Indonesia Family Life Survey atau IFLS. Atau kemudian British Household Panel Survey dan German Socioeconomic Panel. Nah, data ini sering digunakan untuk studi perilaku dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, ada data makro panel, yaitu data antar negara atau antar wilayah. Misalkan PDRB atau Gross Domestic Product atau GDP, kemiskinan atau tingkat pengangguran dari World Bank, IMF, atau bahkan Badan Pusat Statistik atau kita biasa sebut dengan BPS. Nah, jenis ini sering digunakan untuk analisis-analisis kebijakan ekonomi makro. Nah, kenapa sih kita menggunakan data panel? Ada beberapa manfaat kalau kita menggunakan data panel. Pada dasarnya, data panel itu dia punya kemampuan untuk mengontrol heterogenitas individu, yaitu perbedaan karakter yang tidak bisa diamati langsung. Misalnya, semangat kerja, kualitas manajemen, atau keberanian mengambil resiko. Dengan data panel, kita bisa memperoleh informasi yang lebih kaya, lebih beragam, dan lebih akurat. Karena kita menggabungkan dimensi waktu dan individu dalam satu analisis sekaligus. Nah, selain itu, data panel juga sangat baik untuk menganalisis dynamics of adjustment, atau bagaimana perubahan terjadi dari waktu ke waktu. Nah, di dalam data panel, kita punya namanya unobserved heterogeneity. Adalah sebuah istilah, ada karakteristik individu yang tidak bisa kita ukur. Contohnya, motivasi, persepsi, atau kualitas kepemimpinan. Dan jika faktor-faktor ini berpengaruh terhadap variabel yang kita teliti, namun tidak dimasukkan ke model, maka hasil estimasinya bisa bias. Nah, keunggulan yang utama model panel adalah kemampuannya untuk mengontrol hal-hal yang tidak teramati ini. Nah, meskipun data panel ini punya beberapa keunggulan, tetapi tetap data panel ini punya keterbatasan. Apa saja?
Misalnya masalah attrition, yaitu responden yang keluar dari survei lanjutan. Ini misalnya kita sedang menggunakan data primer, gitu ya. Maka kita perlu mengukur eh, apa observasi itu dari tahun ke tahun. Jadi responden yang keluar dari survei lanjutan atau recall bias, ketika responden lupa pada jawaban sebelumnya. Ada juga potensi measurement error karena kesalahan pencatatan data. Karena itu, pengelolaan survei panel membutuhkan konsistensi waktu, kualitas instrumen, dan manajemen data yang rapi. Maka, untuk analisis data panel ini biasanya kita lebih eh, fokus pada lebih sering untuk menggunakan data-data sekunder dari lembaga-lembaga yang sudah memiliki kredibilitas yang baik. Misalkan Badan Pusat Statistik atau Indonesia Family Life Survey, IFLS tadi, gitu dan segala macam atau IMF maupun World Bank. Nah, dalam berikutnya kita akan membahas apa saja sih yang perlu kita lakukan ketika melakukan data panel. Di slide saya sudah sampaikan eh, diagram alirnya, bagaimana melakukan analisis data panel. Secara umum, kalau saya rangkum, tahapan analisis data panel itu meliputi yang pertama menyusun struktur data panel. Jadi struktur data panel seperti tadi ditampilkan dalam grafik. Ada yang pertama individu. Tahu kalau kita penelitian di provinsi, yaitu individunya adalah kabupaten dan kota. Lalu waktu. Waktunya bisa tahun, bulan, atau tergantung unit amatan kita seperti apa. Nah, yang kedua, kemudian kita menentukan model yang sesuai. Berikutnya, yang ketiga, melakukan estimasi dengan metode tertentu. Yang keempat, menguji model untuk memilih model terbaik. Dalam data panel ini kita biasanya memilih model terbaik mana yang akan kita gunakan. Apakah uh, pooled OLS atau kita biasa sebut dengan PLS atau pooled OLS. Yang kedua, fixed effect. Biasa kita sebut dengan FE atau FEM gitu. Atau random effect atau biasa kita sebut dengan RE maupun REP. Nah, seperti kita bahas tadi, data panel mengandung dua indeks, yaitu I, Y, IT. Jadi, eh, I itu berarti individu atau cross-sectionnya. Kemudian T itu untuk waktu. Secara umum modelnya dapat ditulis Y, IT, B0 plus B1 kali X, IT plus eh, UIT gitu ya. Di mana YIT itu adalah variable dependent individu pada waktu ya. Lalu XIT adalah variable independent dan UIT adalah komponen errornya. Nah, ini adalah struktur data panel. Tadi sudah ditampilkan juga di awal tuh dalam bentuk Excel, screenshot Excelnya. Nah, ada beberapa asumsi data panel. Dalam analisis data panel, kita biasa membuat beberapa asumsi berbeda. Misalnya intercept dan slope sama untuk semua individu dan waktu. Slope sama tapi intercept berbeda antar individu. Slope sama tapi intercept berbeda antar waktu. Atau semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu. Nah, dari variasi ini muncul tiga pendekatan utama dalam regresi data panel. Makanya kemudian kita perlu memilih model terbaik gitu yang akan kita gunakan. Apakah common effect gitu atau disebut pool OLS, fixed effect maupun random effect. Nah, yang pertama kita akan bahas model common effect. Apa sih model common effect itu gitu? Apa sih model common effect? Nah, model common effect atau pool OLS ini menganggap semua individu itu identik dengan intercept dan slope yang sama. Artinya, kita mengabaikan perbedaan antar individu maupun waktu. Metode ini paling sederhana, tapi sering tidak realistis karena mengasumsikan homogenitas penuh dalam data panel. Gitu. Makanya, kalau dalam data panel, metode common effect itu kemungkinan besar jarang untuk terpilih gitu. Tetapi harus tetap ada uji-uji yang dilakukan nanti di dalam teknik pemilihan model. Kemudian model berikutnya adalah model fixed effect.
Nah, berbeda dengan common effect tadi, fixed effect ini mengasumsikan slope tetap tetapi intercept berbeda antar individu. Dengan kata lain, setiap individu memiliki karakteristik khusus yang tidak berubah dari waktu ke waktu. Nah, model ini biasanya diestimasi menggunakan least square dummy variable atau LSDV, yaitu dengan memberikan variabel dummy untuk setiap individu. Jadi nanti apa formula modelannya jadi ada tambahan dummy di rumusnya. Nah, kemudian yang terakhir kita punya random effect. Yang terakhir random effect itu beranggapan bahwa perbedaan antar individu bersifat acak atau stokastik. Jadi intercept dianggap sebagai variabel acak yang memiliki rata-rata tertentu. Model ini tuh cocok bila data yang digunakan merupakan sampel dari populasi yang besar, gitu. Bukan keseluruhan populasi. Pendekatan ini juga dikenal dengan error components model, karena efek individu dianggap sebagai bagian dari error term. Nah, dalam data panel kita biasa menggunakan untuk memilih model terbaik, maka kita akan menggunakan uji pemilihan model. Ada 3 uji gitu. Ada 3 uji yang melibatkan asumsi-asumsi yang harus terpenuh. Ada kesalahan dalam slide-nya. Nah, ini adalah uji untuk melakukan sebenarnya model terbaik yang perlu kita gunakan dalam data panel itu model yang mana. Yang pertama kita harus membandingkan apakah PLS itu lebih baik. Jadi kita harus tetap melakukan running ke semua model di misal kita menggunakan SPSS maupun Stata maupun eViews. Saya biasa menggunakan Stata misalnya, kita harus tetap melakukan running model kita gitu. Lalu kita bandingkan gitu PLS dan FE. Setelah kita running PLS, kita running FE, baru kita melakukan namanya uji Chow gitu. Membandingkan pool pooled OLS dan fixed effect atau membandingkan common effect dan fixed effect. Jadi asumsinya kalau hal nol terpenuhi, maka kita akan memilih model PLS. Kalau hal nol tidak terpenuhi atau hal nol ditolak, maka model terbaik adalah FE. Kemudian kita melakukan perbandingan antara PLS dan random effect gitu dengan Lagrange multiplier test. Lalu kita bandingkan H0, kalau H0 terpenuhi, maka kita akan memilih PLS. Nah, kalau H0 tidak terpenuhi, maka kita akan memilih random effect. Nah, biasanya akan sangat jarang sih itu. Akan sangat jarang kalau kita sudah melakukan uji Chow atau Chow test ketika PLS sudah tidak terpenuhi, sangat jarang kemudian ketika kita melakukan Lagrange multiplier test, PLS-nya akan eh, signifikan atau terpenuhi. Jadi biasanya kalau sudah tidak signifikan di awal PLS-nya, kita bisa langsung ke Chow test maupun Hausman test karena pilihannya kita sedang memilih setelah PLS ditolak maka kita eh, bisa mensimplifikasi, kita hanya akan membandingkan FE dan RE. Tapi sebagai prosedural biasanya kita tetap melakukan uji ketiganya. Nah, setelah terpilih misalnya FE, fixed effect, dan random effect, maka kita perlu memilih mana yang lebih baik. Apakah FE atau RE dengan namanya Hausman test. Nah, jadi melalui analisis data panel ini kita dapat menggabungkan kekuatan data lintas waktu dan antar individu.
batas waktu dan antar individu. Nah, teknik ini memungkinkan kita memahami perilaku ekonomi secara lebih dinamis, mendalam, serta menghindari bias akibat faktor yang tidak teramati. Nah, pada sesi praktikum berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana menerapkan model ini menggunakan software seperti Stata maupun Ifuse. Nah, terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya atau pertemuan praktikum. Salam bela negara.